Raja, Bu. Oke, Raja tolong dipimpin ya doanya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelum kita mulai, aku mau mengakses kalian terlebih dahulu ya. Ini kelas IPA 2 ya? Ya, Bu. Putri Melisa, Raja Sidi, Hadir, Bu. Tuku Faiz. Hadir, Bu. Oke, baik, berarti hadir semua ya di kelas ini. Ya, Bu. Sekarang Ibu minta sama kalian, tolong kalian lihat di kanan kiri kalian dan juga di kolom meja masih ada sampah atau tidak? Sudah bersih, Bu. Oke, kalau sampah sudah bersih, kita bisa mulai pembelajaran pada hari ini ya. Oke, jadi minggu yang lalu kalian masih ingat nggak kita belajar materi apa? Masih ingat? Termokimia, Bu. Ya, kita belajar termokimia. Sekarang kita belajar tentang konsep laju reaksi, ya. Jadi sebelum kita belajar tentang konsep laju reaksi, Ibu pengen menyampaikan tujuan kita mempelajari materi konsep laju reaksi pada hari ini. Nah, jadi kenapa kita harus mempelajari materi konsep laju reaksi? Supaya kita bisa tahu definisi dari laju reaksi itu seperti apa. Reaksi-reaksi yang bagaimana saja yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, seperti itu. Dan apa kaitan materi sebelumnya, yaitu materi termokimia, dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi konsep laju reaksi. Di termokimia kan ada membahas tentang perubahan entalpi atau perubahan energi. Nah, jadi di dalam perubahan energi itulah yang nantinya akan dipakai terhadap laju reaksi ya di dalam konsep laju reaksi. Oke, baik. Jadi di sini Ibu sudah memaparkan teks PowerPoint dan di sini ini menyiapkan ada dua gambar ya yang biasanya sangat familiar di dalam kehidupan kita. Di gambar sebelah kanan kalian bisa lihat itu gambar apa? Apa dia? Ya, betul. Di gambar yang sebelah kiri itu gambar apa? Paku. Ya, gambar paku ya. Nah, kalian tahu nggak perbedaan dari dua gambar itu apa? Tahu ya? Apa? Yang itu lebih biasanya bisa terjadi, sedangkan yang paku ini rasanya itu agak lama terjadi. Ya. Dan kalian walaupun menyaksikan reaksi yang terjadi di petasan atau kembang api itu, kalian lebih suka menyaksikan petasan kan daripada menunggu paku itu berkarat, ya kan? Ya, Bu. Ya. Menunggu tuh membosankan. Nah, dari gambar ini mana-mana aja yang termasuk reaksi yang cepat dan yang mana aja gambar yang termasuk reaksi lambat. Ada yang bisa? Nah, untuk yang pertama tuh gambar yang menunjukkan reaksi lambat itu yang mana-mana aja? Siapa? Ada yang bisa? Oke, siapa namanya? Lisna. Oke, silakan Kak Lisna. Yang mana aja dari gambar ini termasuk reaksi yang lambat? Reaksi yang itu bisa membusuk sama paku yang berat. Iya, betul ya. Jadi dari gambar yang telah Ibu paparin ini, reaksi yang lambat itu adalah pisang yang membusuk dan juga paku yang berkarat. Nah, bagaimana dengan reaksi yang cepat? Itu ditunjukkan oleh gambar yang mana aja? Ada yang bisa? Oke, siapa namanya? Ada sini, Bu. Oke, silakan aja. Jadi selebihnya, Bu, yang pertama ada gambar bom meledak, yang kedua ada Coca-Cola, yang ketiga ada kembang api. Yang Oh, tengah, petasan. yang tengah itu kayu terbakar ya maksudnya. Banyak makan wortel ya. Oke, kita lihat gambar lagi ya. Nah, jadi gambar yang kanan ini merupakan gambar paku yang masih baru ya. Sedangkan yang gambar kiri itu paku yang sudah berkarat. Nah, paku yang baru ini kita bisa menyebutkan sebagai reaktan. Kenapa?
itu masih baru, gambarnya itu masih bersih seperti gambar ini, ya. Lama-lama dia berkurang atau habis gitu ya, digantikan dengan paku yang berkarat. Dan paku yang berkarat ini kita sebut sebagai produk yang dia itu akan bertambah tiap satuan waktu, ya. Oke. Nah, jadi definisi laju reaksi sendiri itu apa sih sebetulnya? Dari tadi kita udah ngebahas, udah lihat gambar-gambar yang menunjukkan reaksi yang cepat, reaksi yang lambat di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita harus tahu apa itu definisi dari laju reaksi. Nah, jadi laju reaksi itu merupakan laju berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu, dan secara matematis kita bisa merumuskan seperti ini, minus yang berarti dia berkurang konsentrasi reaktan per satuan waktu yang dilambangkan dengan sekron atau satuannya itu dalam bentuk sekron. Sedangkan untuk produknya yaitu bertambah, konsentrasi produknya itu bertambah tiap satuan waktu, dan secara matematis itu bisa kita tuliskan produk bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu dalam satuan second juga, ya. Oke, jadi untuk satuan laju reaksi itu adalah meter per second. Oke. Sekarang Ibu punya suatu reaksi, ya. Ini permisalan, ini ada suatu reaksi A ditambah dengan B itu menghasilkan C. Ada yang tahu bagaimana pengungkapan reaksi ini di dalam persamaan laju reaksi? Ada yang tahu? Oke, silakan. Siapa namanya? Vira, Bu. Oke, silakan Nabila. Jadi A dan B ini merupakan spesies dari reaktan yang artinya konsentrasi dua-duanya ini akan berkurang tiap satuan waktu. Sedangkan C ini merupakan spesies produk yang mana konsentrasinya akan bertambah tiap satuan waktu. Ya, betul ya. Dan laju berkurangnya konsentrasi A per satuan waktu itu bisa ditulis secara matematis itu seperti ini. Untuk laju berkurangnya konsentrasi B per satuan waktu bisa dituliskan atau dirumuskan seperti ini, di mana V itu menunjukkan laju, ya. Dan laju bertambahnya konsentrasi C per satuan waktu itu bisa dituliskan seperti ini. Ini maaf, ini CC maksudnya, bukan CA. Oke. Jadi ada yang tahu nggak perbandingan laju reaksi itu menunjukkan perbandingan apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Siapa namanya? Oke, silakan Putri. Perbandingan koefisien reaksi. Ya, betul. Jadi perbandingan laju reaksi itu sama dengan perbandingan koefisien laju reaksi, ya. Nah, di sini Ibu punya reaksi gas N2 yang bereaksi dengan 3 gas H2 menghasilkan 2 gas amonia, ya. Ini koefisiennya kurang nampak, ya. Nampak nggak kalian? Ya. Oke, baik. Jadi di sini koefisien untuk N2-nya itu 1, koefisien untuk H2-nya itu 3, sedangkan koefisien untuk 2NH3-nya itu ada 2. Jadi kita bisa lihat perbandingan laju reaksi dengan perbandingan koefisiennya itu sama, ya. Oke, baik. Jadi ada yang ingin ditanyakan dari paparan PPT yang Ibu sampaikan tadi? Tidak ada. Di sini Ibu akan bagi kalian 2 kelompok, ya. Jadi tolong kalian duduk dalam bentuk 2 kelompok. Jadi masing-masing kelompok kalian itu akan dapat sampai LKPD, ya. Ya, Bu. Kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke, Ibu beri waktu untuk kalian mengerjakan selama 5 menit. Kalau misalkan udah, nanti untuk kelompok 1 tolong dituliskan jawabannya ke depan, pakai tulis. Dan untuk kelompok 2 kalau misalkan udah, nanti jawabannya tolong jelaskan di
di tempat saja ya. Udah siap semuanya ya? Udah, baik. Untuk kelompok 1 terlebih dahulu, silakan perwakilannya saja ya. Siapa yang menjadi perwakilan kelompok 1? Iya. Oke, silakan aja bilang ke kawan-kawannya soalnya apa dan jawabannya ini tolong dijelaskan ya. Jadi soalnya yaitu persamaan matematis untuk menentukan laju reaksi dapat diungkapkan sebagai berikut. Nah, untuk reaktan yang pertama ada kurangnya konsentrasi reaktan per waktu, per satuan waktu. Kemudian untuk produknya tambahnya produk per satuan waktu. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Raja. Oke, silakan untuk kelompok 2 dijawab di tempat duduk saja ya. Kelompok 2. Sebutin soalnya apa sama jawabannya juga. Soalnya dari PPT telah ditonton bagaimana keadaan formula dan hasil reaksi dari besi dan karet besi, manakah yang berperan sebagai reaktan dan manakah yang berperan sebagai produk. Dari PPT tersebut yang bertindak sebagai reaktan adalah paku atau besi yang mula-mulanya ada hingga menjadi habis pada setiap satuan waktu. Sedangkan karatan besi dari awalnya tidak ada menjadi bertambah tiap satuan waktu. Ini sesuai dengan definisi laju reaksi itu sendiri, yaitu laju reaksi bertambah dengan bertambahnya konsentrasi produk, maka berkurangnya konsentrasi reaktan pada satuan waktu. Ya, betul sekali. Terima kasih kepada Kalisna selaku perwakilan dari kelompok 2. Nah, presentasi kita udah siap. Sekarang ada yang mau nyimpulin nggak? Pembelajaran kita hari ini itu apa aja yang udah kita pelajari? Oke, silakan Nafira. Nah, jadi kesimpulan hari ini adalah bahwasanya laju reaksi akan bertambah laju reaksi merupakan pertambahan konsentrasi produk dan berkurangnya konsentrasi reaktan. Hal ini kita bisa lihat dari konsentrasi produk dari yang tidak terbentuk menjadi terbentuk, sedangkan kalau misalkan reaktan dari terbentuk menjadi tidak terbentuk. Dan contoh reaksi cepatnya adalah seperti pemasan kaki, dan kalau misalkan contoh reaksi lambat adalah pisang yang membusuk. Oke, terima kasih banyak Nafira. Oke, betul ya kesimpulan yang telah dijelaskan oleh Nafira tadi. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya nih, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira kalian sudah paham tidak? Sudah. Ada kesulitan? Tidak. Alhamdulillah tidak ada, Bu. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi ke kalian berupa soal di Quizizz ya. Jadi Ibu sudah mengirimkan di Quizizz di WA, tolong buka HP masing-masing. Ada bawa HP kan? Ada. Oke. Jadi di situ ada 2 soal, waktunya 5 menit. Tolong dikerjakan sekarang ya. Kalau misalkan enggak, nanti tolong dikumpul ke Oke, udah? Oke, baik. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar materi persamaan laju reaksi dan juga akan memasuki perhitungan untuk order reaksi. Ya? Oke, baik. Sudah pembelajaran kita hari ini. Langsung aja kita bacakan doa penutup pembelajaran kita pada hari ini yang akan dipimpin oleh Raja selaku ketua kelas. Silakan Raja. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik. Terima kasih banyak Raja. Oke, cukup sudah pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kita tutup. Sekian, wassalamualaikum